Channel. Apa hukumnya orang yang selalu menghindar saat ditagih hutang? Padahal hutangnya sudah dimulai dari tahun 2002. Apakah ada masa kadaluarsa hutang? Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, diangkat seorang penulis yang adil, wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat dua orang saksi laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tak ada dua orang laki-laki, farajulun, satu orang saksi laki-laki, wa imra'atani, dua orang saksi perempuan, antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra, kalau ada yang lupa yang lain mengingatkan, walaupun tetangga, walaupun anak kandung, walaupun saudara kandung, utang piutang ditulis. Karena terjadi nanti masalah sengketa mati, itulah yang dibawa ke pengadilan. Yang kedua, kalau sudah ditetapkan tanggalnya dibayar 1 Januari 2024, ditagih, tidak dia bayar, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, kalau dia tak bisa membayar pada tanggal yang sudah ditetapkan, fa nadhiratun ila maisarah, kasih dia tenggat waktu sampai dia lapang. Kapan kau bayar? Nantilah udah agak lapang sedikit, bulan April, kasih 2 bulan. Tak juga sanggup dia membayar. Yang ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum, nampaknya lebih banyak pula minyak kita habis daripada yang mau ditagih. Gara-gara menagih naik asam lambung, asam urat, mati mendadak kita. Maka pakai jurus yang ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum, lebih baik kau sedekahkan daripada aku menagih, aku mati di jalan lalu lintas ditabrak, naik darah tinggiku, kau makanlah duit haram. Tak ada expired hutang. Maka jangan sayang, daripada kau nanti tak membayar, lebih baiklah saya kasih, ini ada 10-20 ribu, tak usah bayar lagi, daripada saya pergi ke Bogor, ditulis di depan pintu rumah orang, meminjami uang menambah musuh. Berfoto saya di depan itu, saya posting di Instagram, komen orang, betul. Meminjami orang sekarang menambah musuh. Dulu hubungan kita baik, jadi tak baik gara-gara itu. Dia takut berjumpa, kita pun mau mengamuk-ngamuk, terbawa ke ceramah, terbawa ke cakap ke bini, terbawa ke komunikasi sehari-hari. Nah, ini jadi masalah utang piutang ini serius. Orang yang berutang tidak membayar utang, maka rohnya tak diterima Allah SWT, walaupun mati syahid. Maka bayarlah hutang. Setan apa yang menggoda laki-laki yang tak mau sholat ke masjid? Padahal mereka sudah tahu keutamaan sholat berjamaah ke masjid. Setan ini banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Siapapun yang berbisik-bisik menghalangi sholat ke masjid, maka dia adalah setan. Kalau ada istri, janganlah abang ke masjid, berarti istri setan. Kalau ada kawan, tak usahlah kau ke masjid, berarti kawan setan. Mana dalilnya manusia itu ada setan? Syayatinul jinni wal ins, ada setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi kalau ada orang tidak digoda setan,
tidak diajak manusia, tidak dibisiki jin, tak mau ke masjid, itu berarti dia dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Jangan sampai jenazah kita yang dibawa ke masjid. Hidup ini tak lama. Yang kaya-kaya mati, yang miskin-miskin mati, pejabat-pejabat mati. Pada akhirnya kita akan mati. Rumah tinggal, harta tinggal, kerja tinggal, duit tinggal, rekening tinggal. Yang dibawa kekal abadi di antara ibadah adalah sholat. Laki-laki sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai tak sembahyang ke masjid. Perempuan sholatnya di rumah. Kalau dia ke masjid boleh. Ada pengajian, ibu-ibu hari ini datang, boleh. Tapi hukum asli laki-laki ke masjid. Ada dari simulis tinggal. Nah, saya seperti itu. Tolong Ustaz jelaskan apa ajaran tarekat. Tarekat dari bahasa Arab, tariqan, artinya cara berzikir. Kebetulan yang meriwayatkan namanya Imam Abul Hasan Syazili, maka disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang meriwayatkan namanya Syekh Abdullah Sattari, namanya tarekat Sattariyah. Kebetulan yang meriwayatkan namanya Syekh Baharuddin Naqsabandi, namanya tarekat Naqsabandiyah. Ada gurunya, mursyidnya. Kalau mau mengambil tarekat Naqsabandiyah di Medan, Sumatera Utara, pergilah ke kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang ke-13, namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Beliau guru saya dulu di pesantren Darul Arafah di Laubakiri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kalau mau mengambil tarekat Naqsabandiyah di Rokan Hulu, di pesantren Darussalam, kepada Syekh Alaidin At-Tari. Beliau senior saya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Datang ke sana, ambil baiat tarekat, nanti dibaiatkannya la ilaha illallah. Sebagaimana dia menerima dari gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW, nanti bersuluk 10 hari. Menancapkan, menanamkan zikir isbat, zikir nafi isbat la ilaha illallah, menancapkan zikir ismuzat ke dalam qalbu. Allah, 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 Allah. Supaya apapun kerja kita mengingat Allah. Cepat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ikut tarekat, tengok dulu siapa syekh mursyidnya. Sudah saya kasih 2 contoh. Pergilah ke Rokan Hulu atau ke Besilang. Itu sebagai sampel contoh. Apa beda Syiah dengan Ahlus Sunnah? Kata Syekh Ali Jum'an, mufti Mesir, guru besar di Al-Azhar, ada 5 ajaran Syiah yang kita tak bisa bersama. Gara-gara 5 inilah kita tak mungkin bisa ikut Syiah. Yang pertama, Syiah percaya kepada Imam 12. Masuk rukun iman dia. Maka disebut dengan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Imamiyah, Isna Asyariyah 12. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir menurut Syiah. Bapak Ibu percaya kepada Imam 12? Bapak Ibu percaya kepada Imam 12? Yang percaya kepada Imam 12, angkat tangan. Berarti Syiah. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12? Itulah maka kita tak bisa ikut Syiah. Karena bagi mereka Imam yang 12 masuk. 2, kata mereka Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dirubah oleh Abu Bakar dan Umar. Sahabat Nabi yang lain setuju. Kata mereka Quran sudah dirubah-rubah. Sedangkan kita meyakini Quran itu terjaga, terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 3,
Kata mereka setelah Nabi meninggal digantikan Ali. Abu Bakar, Umar merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Maka menurut mereka Abu Bakar kafir, Umar kafir, sahabat-sahabat Nabi itu kafir, kecuali beberapa orang yang tak kafir. Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari. Sedangkan kita meyakini sahabat Nabi adalah tidak kafir. Makanya selesai tarawih, Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Biasanya mimbar Ahlus Sunnah ditulis 4 sudut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biasanya ditulis di atas Abu Bakar, Umar, kaligrafi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk menunjukkan dia masjid Ahlus Sunnah. Ini jangan-jangan masjid Syiah. And they realize what the thought system is. Don't get away. Kalau antum tengok nanti di masjid ada mimbar tulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di atas kaligrafi Abu Bakar, Umar. Itu untuk membedakan dengan Syiah. Karena mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Setiap pagi dia laknat. Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. 4. Mereka meyakini namanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Aku nikah dengan engkau dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tunai sah. Sedangkan kita tidak meyakini nikah mut'ah. Nikah mut'ah berarti zina. Itulah mengapa banyak anak-anak muda suka ikut Syiah, karena ada nikah kontrak. Kuliah ke Bandung, ikut Syiah, nikah kontrak, kos-kosan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Jangan mau kalian ikut Syiah. Laki-laki untung aja dia, modal flash disk saja. 5. Syiah ada namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau kebetulan jumpa sama orang NU, dibilangnya dia NU. Jumpa sama orang Muhammadiyah, dibilangnya dia Muhammadiyah. Tanyanya, kau apa? Ahlus Sunnah, aku Sunni. Kau apa? Syiah, aku Syiah. Namanya taqiyah. Kalau bahasa kitanya apa? Munafik. Apa itu binatang? Kalau kuning, kuning nih. Kalau hijau, hijau. Apa namanya? Bunglot. Nah, itulah dia. 5 titik ini membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Syiah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekanbaru ini dari Syiah.